Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di program tayang kami Ratu Gading Channel. Semoga seluruh wargi Pasundan, Jawa Barat dan seluruh Nusantara diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari tim redaksi Gading Channel mencoba untuk menayangkan sebuah cerita salah satu teman kami yang berada di kota Bandung. Dia adalah salah satu anggota komunitas penyita alam Kota Bogor, alam Kota Bandung, Jawa Barat. Beliau bernama Saudara Asep Nugroho yang berusia 27 tahun, asli dari Kota Bandung. Isi cerita dari Saudara Asep sebagai berikut. Pada tanggal 10 Agustus 2021, yaitu hari Selasa Pon, Saudara Asep Nugroho beserta 5 orang temannya mengadakan kegiatan rutin mendaki Gunung Wayang di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sesampainya di lereng Gunung Wayang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Saudara Asep dan teman-temannya bertemu dengan rombongan pecinta alam lain dari daerah istimewa Yogyakarta. Rombongan pencinta alam dan kebudayaan tersebut yang berjumlah 6 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 orang perempuan yang diketuai rombongannya bernama Bapak Haryono yang kira-kira berusia 57 tahun dan wakil ketuanya bernama Saudara Legimin berusia 32 tahun. Beliau sudah berada di lokasi puncak Gunung Wayang sejak hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 pukul 5 sore. Seperti biasanya mereka setiap waktu malam 1 Suro atau kalender Jawa atau 1 Muharram selalu melakukan prosesi ritual pelantikan, dalang, dan sinden untuk mengadakan acara pagelaran wayang kulit atau ruatan di daerah Yogyakarta. Prosesi ritual ini sudah berlangsung kira-kira 5 tahun yang lalu dan selalu diadakan di puncak Gunung Wayang. Dari keterangan ketua rombongan yaitu Bapak Haryono, warga asli kota Bantul, Yogyakarta menyampaikan pesan tadi malam sekitar pukul 1:35 waktu Indonesia bagian Barat ketika beliau sedang melakukan spiritual di dalam alam bawah sadarnya bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Pangeran Jogolawa. Pemuda ini adalah penjaga pintu masuk di Gunung Wayang atau di alam gaib kerajaan jin. Bapak Haryono mendapat sebuah wangsit atau pesan dari Pangeran Jogolawang sebagai berikut. Perlu kamu ketahui Haryono bahwa Satrio Piningit Sang Ratu Adil sudah ada dan sekarang beliau berada di atau tinggal di tanah Pasundan Jawa Barat yang masih keturunan dari Prabu Siliwangi atau Pangeran Pamanah Rasa. Satria Piningit ini mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda sebagai berikut. Dia seorang pemuda berusia 47 tahun, berambut lurus tebal hitam agak panjang, berkulit sawo matang, memiliki tanda tai lalat di tubuhnya berbentuk segitiga, dan dia tidak pernah menyadari atau mengetahui bahwa dirinya adalah Satria Piningit, pilihan Sang Dewata Agung. Dia manusia biasa, di dalam tubuhnya ada cahaya dari Dewa Wisnu. Dia beragama Muslim dan taat menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh ajaran agamanya atau Islam. Dia datang dari daerah kerajaan Majapahit atau keturunan Prabu Hayam Wuruk di Jawa Timur. Dia tidak pernah sombong dan sopan santun, tetapi tetangganya tidak suka melihat dia karena kehidupannya yang miskin dan tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Dia setiap hari selalu dihina, difitnah, dan dicemooh oleh tetangganya, lalu teman-temannya pun menjauhinya dan ikut menghina atau merendahkan dan bahkan tidak percaya dengan nasihat-nasihatnya. Atau dianggapnya seperti orang gila, mengada-ngada, tetapi dia tidak dendam dan marah, selalu sabar. Leluhur kerajaan Pajajaran memberi nama Simas Tanda Pemberian atau dipanggil Simas. Dia kalau membantu mengobati orang yang sedang sakit selalu menggunakan media air putih atau air pegunungan. Dia tinggal di suatu daerah dan selalu berpindah-pindah tempat.
Itulah tadi ciri-ciri yang disebutkan oleh Bapak Haryono ketika mendapat wangsit atau pesan dari Pangeran Jogolawang kepada saya, Asep Nugroho. Kemudian mereka semua berpamitan untuk pulang kembali ke daerahnya asalnya, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum berpisah, Bapak Haryono berpesan kepada saya untuk mencari keberadaan Satria Peningit ini atau si Mas Tanda Pembayaran. Kalau sudah bertemu beliau, tolong dirahasiakan keberadaannya. Karena dia belum saatnya muncul atau dikenal banyak orang dan masih menjalankan prosesi spiritualnya, yaitu berpuasa di bulan Suro, Sawah dan Mulud untuk mencari jati dirinya. Dia tidak mempunyai guru. Gurunya adalah alam semesta, Ki Sabdo Palon atau Ki Semar, dan Syekh A. Subakir selalu mengawasi serta membantunya. Tuhan Yang Maha Esa sudah menakdirkan dan sudah memilih Satria Peningit ini kelak yang akan menjadi pemimpin di negeri Nusantara ini. Lalu dia akan menjadi pemimpin yang sangat adil bagi seluruh rakyat Nusantara dan akan dikenal dengan sebutan Satria Peningit, Sang Ratu Adil Sejati atau kesatria yang selalu bersembunyi, tidak ingin terkenal, dan akan menjadi raja yang sangat adil dan bijaksana di Nusantara. Juga tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum yang membela kebenaran di Nusantara ini. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya, Asep Nugroho, menerima telepon dari Bapak Haryono, warga Kota Bandul, Yogyakarta, yang kemarin pernah bertemu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Beliau memberitahu kepada saya lewat telepon seluler bahwa besok hari Minggu akan berkunjung ke Kota Bandung. Saya merasa bahagia bisa bertemu lagi dengan beliau. Pada hari Minggunya tanggal 12 September 2021 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Haryono sudah berada di Kota Bandung dan bertemu dengan saya di Terminal Cicahem, Kota Bandung. Kemudian saya mengajak beliau ke rumah teman yang memiliki ilmu kebatinan atau ahli spiritual yang bernama Bapak Sipulan, itu bukan nama sebenarnya. Setibanya di rumah Bapak Sipulan itu, kami bertemu istri dan putranya di teras rumah, dan langsung kami dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, saya melihat Bapak Sipulan sedang membersihkan sebuah lemari kayu yang di dalamnya tersimpan senjata-senjata pusaka milik beliau. Singkat cerita, Bapak Sipulan lalu bertanya ada kabar apa saya berkunjung ke rumah beliau. Kemudian saya, Nugroho, menceritakan semua kejadian di Gunung Wayang dan bertanya kepada beliau, apa benar Satria Peningit ada di sekitar kita di Tanah Pasundan? Beliau, Bapak Sipulan, terdiam sejenak sambil menghisap sebatang rokok di ujung bibirnya. Alhamdulillah, beliau akan mencoba mediasi atau kontak batin dengan Satria Peningit yang katanya telah berada di Pasundan, Jawa Barat. Lalu saya menyiapkan kertas dan alat tulis untuk mencatat isi percakapan lewat kontak batin antara Bapak Sipulan dengan Satria Peningit. Sekitar 30 menit berlalu kami menunggu Bapak Sipulan bermediasi, lalu beliau menerangkan hasil mediasinya dengan Satria Peningit sebagai berikut. Memang benar Satria Peningit sudah berada di Tanah Pasundan. Lalu Satria Peningit berpesan, Bapak-bapak sekalian tidak usah mencari-cari keberadaan saya. Saya masih dalam proses spiritual dan sedang menjalani puasa di bulan Safar Mulud Rabiul Awal agar bisa mendapatkan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Tubuh saya terpecah menjadi 7 bagian tersebar di berbagai daerah di Tanah Pasundan, Jawa Barat. Setelah semua proses spiritual selesai, tubuh saya akan menyatu kembali dan saya insya Allah akan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya akan muncul secara tiba-tiba dan akan segera mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dan mengatasi kesulitan dalam kehidupan seluruh rakyat Nusantara. Nama gelar saya antara lain Satria Peningit Sang Ratu Adil atau Pangeran Aji Saka Satria Wusantara atau Raden Mas Arya Widayuda atau Simas Tanda Pemarayan atau Simas Tanda Panatagama.
Bapak-bapak tidak usah heran dengan banyaknya nama yang saya sandang. Saya memohon doa dan restu kepada bapak-bapak sekalian agar saya ini selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas spiritual saya ini. Tolong beritahu kepada seluruh rakyat Nusantara bahwa saya memang ada dan akan hadir atau muncul secara tiba untuk menegakkan kebenaran di bumi Nusantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa meridhoi, insya Allah saya akan melaksanakan amanah sebagai pemimpin Nusantara yang adil dan bijaksana. Kalian jangan bersikap sombong dengan ilmu yang kalian miliki sekarang. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kalian tidak usah mencari-cari di mana saya dan berada dan menantang saya untuk beradu kesaktian. Ilmu manusia itu hanya seujung kuku hitam dibanding dengan ilmu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Hanya Allah yang Maha Besar, semua makhluk ciptaannya terasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Jangan bersikap seperti iblis yang suka sombong. Ingat, siksa neraka sangatlah pedih. Saya ingin menghimbau kepada seluruh rakyat di Nusantara, jalankanlah semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian bersikap sombong. Berbuatlah kebajikan di atas bumi, di muka bumi ini, dan janganlah berbuat zalim terhadap sesama kalian atau manusia. Janganlah kalian mencari-cari siapa yang melindungi saya. Terus perlu kalian ketahui yang melindungi saya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian masih ingin mengetahui siapa saya, nanti kalian akan jatuh sakit atau bisa-bisa kalian akan berujung celaka dan kematian. Dalam hati manusia yang sombong itu sudah dikuasai oleh kekuatan setan yang terkutuk. Jangan ikuti ajaran setan atau iblis yang mesesatkan. Allah sudah menyiapkan tempat neraka untuk setan manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikirlah dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kalian manusia perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kalian semua, umat manusia di seluruh Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil mediasi kontak batin antara Bapak Sipulan dengan Satrio Piningit. Dengan demikian isi cerita yang disampaikan oleh Saudara Asep Nugroho, warga Kota Bandung, Jawa Barat, kepada kami, tim redaksi Ratu Gading Channel. Semoga apa yang sudah kami tayangkan tadi menjadi bahan informasi mengenai keberadaan Satrio Piningit yang sang Ratu Adil sejati yang ternyata sudah berada di tanah Pasundan, Jawa Barat, serta hasil mediasi kontak antara Bapak Sipulan dengan Satrio Piningit. Kita yang tinggal di Provinsi Jawa Barat harus bersyukur dan berbahagia karena akan mempunyai seorang calon pemimpin Nusantara dari keturunan Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Majapahit dan sekarang tinggal di tanah Pasundan, Jawa Barat. Kami dari tim redaksi Ratu Gading Channel mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan naskah serta penyampaian dalam tayangan ini. Sampai jumpa dalam program tayang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.